Oke, ini udah masuk rekamannya ya. Gambaran untuk praktiknya ya, nanti saya akan menggunakan Corel Draw, tapi Corelnya Corel yang versi lama ya. Versi tahun 2012 ya, atau versi 12. Kalau misalkan ada yang mau praktik dengan menggunakan Corel yang update, yang terbaru, ya nggak apa-apa, itu hanya beda fiturnya saja dan kelengkapannya saja. Secara teknis sama lah ya. Saya menggunakan Corel 12 karena dalam standar gambar ya, memang ada beberapa yang masih menggunakan Corel 12 karena ada spesifikasi tertentu gitu ya. Jadi untuk yang menggunakan ya, pernah menggunakan Corel Draw untuk membuat poster dan sebagainya, silahkan mau pakai versi yang manapun gitu ya. Nah, untuk praktiknya saya akan menggambarkan dulu sebuah pola atau metode ya. Metode yang akan kita pakai sekarang itu sebenarnya mengadopsi proses pembuatan lagu ya. Jadi pola yang akan digunakan untuk memproses desain batik ya, kita akan mengadopsi dari proses pembuatan lagu. Nah, proses pembuatan lagunya seperti gimana gitu. Nah, nanti saya gambarkan ya. Jadi saya dulu konsentrasinya memang di musik ya, bukan di seni rupa. Saya belajar di S1 itu di jurusan seni karawitan ya. S2-nya di pendidikan musik. Nah, waktu kuliah ya saya pernah belajar dan diajarkan oleh dosen saya dalam proses menciptakan lagu ya. Ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan ya, sampai proses lagu itu jadi. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu untuk membuat lagu tadi ya, saya mencoba juga menciptakan lagu yang ada beberapa gitu ya, tapi bukan lagu yang untuk dipublikasi lah ya, hanya lagu-lagu yang sifatnya untuk dinikmati sendiri lah. Nah, tapi kalau misalkan Anda pernah mendengar himne Mapala Balwana Paksi, yang himne Mapala yang ada di kampus kita ya, di FKIP, itu Mapala yang saya dirikan. Nah, saya menciptakan himne untuk Mapala tadi ya. Kalau ada yang pernah mendengar itu ya hasil karya saya itu ya. Nah, prosesnya ya, ketika membuat lagu ya, saya langsung gambarkan saja. Saya share screen. Ini ya. Ini gambarannya. Nah, proses pembuatan lagu itu ada 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama membuat pola nada, yang keduanya membuat motif nada, yang ketiganya membuat frase nada, dan yang keempatnya membuat kalimat lagu. Ya, ada 4 tahapan. Nah, pola nada dari mana gitu? Ya, pola nada itu berasal dari campuran atau gabungan nada-nada yang sifatnya dasar ya, lebih utuh. Nah, yang dasar itu kan ini ya, ini untuk tangga nada yang diatonis ya, atau 7 nada. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada yang 5 nada yang biasanya di wilayah tradisional ya, yang sapta nada dan yang penta ya, atau yang 5 nada ya. Seperti yang di Sunda misalkan da, mi, na, ti, la, ada 5 nada. Nah, nada-nada itu yang diolah gitu. Ya, kalau menggunakan diatonis berarti menggunakan ini do, re, mi, fa, sol. Nah, itu nada-nada yang diolah.
Jadi ketika membuat pola nada, yang digabungkan itu adalah nada-nada ini, ya. Nada-nada ini yang digabungkan. Do, re, mi, misalkan do dengan mi dengan fa digabungkan jadi satu pola. Seperti itu, ya. Itu tahapan-tahapannya. Jadi kita mengenal dulu unsur dasarnya dalam musik apa gitu, ya. Nah, unsur dasarnya salah satunya adalah nada gitu, nada ini. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu nada dasarnya. Ini yang akan kita gabung-gabungkan menjadi pola nada. Ya. Oke, misalkan ya, sekarang kita udah dapat ini nada dasarnya. Kita mau ngambil yang diatonis. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kita akan membuat pola di tahapan yang pertama. Ya. Pembuatan pola nada. Nah, misalkan saya menggabungkan 4 nada ya. Ini sembarang nih, ya. 4 nada sol, fa, do, re. Ya, entah suaranya seperti apa kalau misalkan disuarakan melalui alat musik ya. Nah, ini saya coba gabungkan, ada 4 nada ya. Saya bikin dan saya namai ini pola 1 ya, karena proses pembuatan yang pertama itu adalah pembuatan pola nada. Ya, yang keduanya motif, yang ketiganya frase, dan yang keempatnya kalimat. Ini ya. 4 nada saya gabungkan ya menjadi pola 1. Terus di pola 2-nya saya menggunakan nada yang berbeda, fa, mi, re, do ya. Di pola 3-nya saya juga menggunakan nada-nada yang berbeda ya. Di pola yang keempat juga sama ya, saya menggunakan nada-nada yang berbeda. Nah, kita udah dapat ini, ada pola 1, ada pola 2, pola 3, dan pola 4 ya. Kita dapat ada 4 pola. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah kita mempunyai pola ya, polanya sudah bisa diciptakan ya. Langkah yang keduanya adalah pembuatan motif nada. Nah, motif nada itu adalah gabungan dari pola ya. Gabungan dari pola. Kalau pola itu gabungan dari nada-nada yang sifatnya lebih mendasar ya. Nah, kalau motif berarti menggabungkan pola-pola yang sudah ada, yang sudah jadi. Artinya kita menggabungkan ini. Ya, pola 1 dengan pola 2 misalkan digabungkan. Nah, ini ya, 1 dengan 3. 1 berarti sol, fa, do, re, yang ketiganya re, fa, do, re. Sol, fa, do, re, fa, do, re. 1 dengan 3. Ya. Nah, ini jadi satu motif. Ya, artinya yang pertama tadi polanya 1 ini ya, terus yang ketiganya ini pola ini digabungkan, ini jadi satu motif. Nah, kita namain motif 1 misalkan. Ya, jadi sol, fa, do, re, fa, do, re itu jadi satu motif. Ya. Kita bikin lagi misalkan motif yang kedua. Ya, yang kedua 2 dan 4 misalkan. 2 dengan 4. Fa, mi, re, do, fa, fa, do ya. Fa, mi, re, do, fa, do. Jadi motif 2. Ya, motif 3-nya ya, saya bikin dari 1 dan 4. 1 sol, fa, do, re, 4-nya fa, do. Sol, fa, do, re, fa, do. Ya, 1 dan 4 ini menjadi motif 3. Motif 4 juga sama. Motif 4 ini 2 dengan 2 saya gabungkan ya. Jadi diulang. Fa, mi, re, do, fa, mi, re, do. Ini jadi motif yang keempat. Ya, kita masih membicarakan dulu lagu ya. Ini supaya bisa ada gambaran dulu. Nah, setelah motifnya ada, kita dapat nih. Sekarang dapat motif ada 4 jumlahnya. Motif 1, 2, 3, dan 4. Ya.
kita bikin frase. Nah, bikin frase ya kita hanya tinggal menggabungkan motif. Jadi polanya berulang gitu, prosesnya berulang. Dari yang pertama nada-nada dasar digabungkan itu menjadi pola ya. Pola sudah dapat, polanya digabungkan, pola 1 dan 2 itu akan menjadi motif ya. Udah terjadi motif, kita gabungkan lagi. Maka motif dan motif digabungkan akan menjadi frase nada. Ya, dan seterusnya gitu. Frasenya sudah dapat. Nah, ketika digabungkan satu frase itu kan menjadi satu kalimat lagu. Sehingga nanti akan tercipta satu lagu yang utuh. Gitu. Tapi ya nggak sembarangan seperti ini ya. Ini mungkin prosesnya sembarangan. Ya, ketika membuat lagu ada estetika yang harus dijalankan, ada nilai estetika, ya, nilai rasa dan sebagainya, sehingga nanti tercipta alunan lagu yang indah misalkan ya. Nah, ini ya, tadi kita sampai sini ya, sampai motif. Nah, motifnya sekarang saya gabungkan untuk menjadi frase ini misalkan ya. Untuk membuat frase nada, nah saya menggabungkan misalkan ini sol fa do re fa do re fa mi re do ra fa fa do ya. Saya gabungkan lagi ya, saya gabungkan dengan membuat pengulangan ya. Yang ini 1 dengan 2 diulang. Nah, ini ya, 1 dengan 2 ya diulang. Ini menjadi satu frase ya dalam satu paragraf ini. Nah, frase yang keduanya saya menggunakan yang sama misalkan. Ya, ini terserah ya, mau ngambil yang manapun gitu. Tapi saya menggunakan dengan motif yang sama ya untuk membuat frase. Ya, di frase yang ketiganya ini saya menggunakan yang lain ya. Oke. Sampai sudah terjadi misalkan ya, ini frase 1 ya, ini frase 2, ini frase 3, dan ini frase yang keempat ya. Saya membuat 4 lagi ya, 4 frase ya, dari 2 pengulangan. Jadi nggak apa-apa diulang ya, tapi kita tidak mengubah bentuk awalnya. Kalau di awal ya sol fa do re, nah kita nggak mengubah jadi sol fa do mi misalkan, enggak ya, tapi dengan bentuk yang tetap ya. Itu harus dipahami dulu. Nah, ini setelah membuat frase nada ya, frase 1, 2, 3, dan 4 saya gabungkan lagi misalkan ya menjadi kalimat lagu ya. Ini kalimat lagu yang sudah bisa diperdengarkan misalkan ya, beberapa bait lagu. Kita tinggal memasukkan yang namanya syair ya, terus mengolahnya dengan menggunakan irama yang berbeda misalkan ya. Ada yang iramanya 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan ya. Ada ya biramanya 1/4, 1/2, 1/8, 1/16. Nah, sehingga nanti ketika diperdengarkan, nah akan tercipta alunan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu gambaran dari proses penciptaan lagu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami prosesnya. Nah, saya coba ulang ya dari awal, tapi mungkin hanya sebatas prosesnya ya. Yang jelas ketika kita udah punya ini ya, nada-nada dasarnya ya, kita gabung-gabungkan, maka akan menjadi pola ya. Sudah tercipta pola dengan pola digabungkan, maka akan menjadi motif ya. Motif dan motif digabungkan maka akan menjadi frase ya.
Dan ketika frase dan frase digabung-gabungkan, maka akan menjadi kalimat, ya, kalimatnya kalimat lagu. Jadi sebenarnya mudah, ya, untuk membuat lagu itu, ya, tinggal mengikuti pola-pola ini, ya, mengikuti struktur ini, ya, sintaknya seperti ini, gitu. Ya, bisa dicoba dengan menggunakan nada yang ada di piano, misalkan pianika. Nah, saya coba dengan menggunakan 4 nada, 5 nada, 6 nada, nggak apa-apa, itu terserah gitu. Tapi kita konsisten di bentuknya. Ketika sudah terjadi pola, ya, nah maka yang digunakan ya pola itu gitu, ya, tidak menambahkan atau menguranginya. Nah, sehingga nanti bisa tercipta gitu satu buah lagu yang utuh itu kalau memang dari awal proses ada nilai konsistensi gitu, ya. Nah ini gambarannya. Nah ya ini gambarannya. Nah sekarang kita akan coba, ya, aplikasikan ke CorelDRAW, ya. Nanti seperti apa yang, ya, yang akan jadi hasilnya gitu, ya, seperti gimana kita coba, ya. Sebentar saya share dulu CorelDRAW-nya. Oke, ini ya. Nah, kertasnya kita bikin yang landscape. Kita coba. Tadi gambarannya ya kita mengolah yang namanya nada. Nada itu berarti unsur yang terkecilnya, ya, yang nggak bisa dipisahkan lagi. Nah sekarang kita mengolah untuk gambarnya, ya, yang kita gunakan adalah unsurnya unsur titik dengan garis, ya. Dari unsur karya seni rupa kita menggunakan titik dan garis, ya. Kita gunakan unsur yang terkecil, titik dan garis, itu yang akan kita olah, ya. Titik dan garis tadi seolah nada-nada yang akan kita rangkai, ya, yang akan kita gabung-gabungkan, ya. Misalkan, ya, sekarang kita bikin pola dulu, ya. Tadi gambarannya dari nada-nada yang ada dibikinkan ke pola nada. Nah sekarang berbicara seni rupanya, ya, yang jadi target pengolahannya adalah titik dan garis. Nah kita punya titik, kita punya garis, itu yang akan kita gabung-gabungkan. Nah di sini kita bisa menciptakan sembarangan, ya. Kita bisa menciptakan sembarangan pola, ya, dengan cara menggabung-gabungkan garis dan titik. Garisnya bisa kita buat sembarangan juga, ya. Titiknya juga kita bisa menempatkan di mana saja, ya. Misalkan, ya, kita coba, saya mencoba membayangkan atau mencoba menggabungkan titik dengan garis, ya. Misalkan, ya, garisnya seperti ini, ya, bisa terlihat, ya, garisnya seperti ini. Saya bikin 2 misalkan, garis dengan titik, ya. Oke, anggap ini titik, ya. Nah ini, nah misalkan seperti ini, ya. Saya menggabungkan titik dengan garis, ini sangat sederhana, ya. Anak SD kelas 1 udah bisa menggabungkan atau membuat gambar-gambar seperti ini. Nah ini kita coba namai pola 1, ya. Pola
Pola 1 artinya gabungan dari unsur-unsur dasar. Unsur dasarnya titik dengan garis. Ini kita kasih nama pola 1. Nah, pola yang keduanya kita bikin sembarang coretan, misalkan gini ya. Kayaknya biar agak kelihatan. Ini pola yang keduanya. Nah, ini pola yang kedua. Pola yang ketiganya saya bikin lagi sembarang coretan, misalkan ya. Ini pola yang ketiganya. Oke, pola yang keempatnya saya bikin lagi sembarangan ya. Misalkan pola 3 ya. Saya akan bikin 8 pola ya, 8 pola gambar. Misalkan gini. Oke, misalkan seperti ini. Ini pola yang ketiga ya. Yang keempat, sorry. Ini pola yang keempat. Saya bikin sembarangan ya. 4 terus, atau cukup 4 lah ya. Nah, dari 4 pola ini sebenarnya kita bisa membuat motif atau menggabungkan menjadi motif itu ada sekitar 24 motif ya. Dari keempat pola ini, tapi kita akan membuat motif 4 sajalah ya. Nah, jadi bisa pola 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 ya. Itu kalau menggabungkan 2 pola ya. Bisa 2 dengan 3, 2 dengan 4. Kalau misalkan 3 pola ya. 1 2 3 misalkan 1 2 4 dan yang terakhir 2 3 4. 4 pola sekaligus ya 1 2 3 4 digabungkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat yang namanya motif ya. Motif tadi adalah gabungan dari pola dan pola, artinya kita menggabungkannya harus utuh ya. Ini satu pola nih ya, walaupun ini ada gabungan garis dengan titik ya, satu pola itu ya utuh seperti ini ya. Titik dengan garisnya harus ikut. Nah, yang akan kita gabungkan adalah utuh seutuh-utuhnya seperti ini. Nah, kita akan coba gabungkan ya. Misalkan sekarang kita akan membuat yang namanya motif 1 ya. Motif satunya saya akan menggabungkan pola 1 dengan 2 ya. Misalkan di sini ya, kita konsisten dengan bentuknya ya. Artinya kalau bentuk seperti ini ya kita membuat bentuk seperti ini lagi gitu ya, untuk menggabungkan motif, menggabungkannya menjadi motif ya. Secara bentuknya seperti ini ya, saya tidak mengubahnya.
Nah, sekarang untuk membuat motif satu, saya menggabungkan pola satu dengan pola 2 ya. Nah, pola 2-nya ini akan saya coba perkecil ya. Ini saya tidak mengubah bentuknya ya, hanya mengubah ukurannya saja. Jadi bentuknya tetap seperti bentuk yang awal dibikin ya. Yang ini agak saya gedein sedikit ya, diubah ukurannya. Nah, misalkan ini saya simpan di sini ya. Terus saya perbanyak ya. Jadi boleh diperbanyak ya, boleh diubah bentuknya, tapi tidak mengubah bentuk dasarnya harus tetap. Nah, gini. Atau mungkin saya mencoba mengubah arahnya ya, tapi tetap saya tidak mengubah bentuknya. Ini hanya arahnya saja yang diubah ya, saya tidak mengubah bentuknya. Oke, jadi ini satu motif ya, terdiri dari pola 1 dengan pola 2 yang digabungkan. Nah, pola 2-nya ada yang diperbanyak dan ukurannya ada yang diperbesar diperkecil ya, terus arahnya ada yang diubah. Tapi tetap tidak mengubah bentuk dasarnya ya. Ini jadi satu motif. Ya, kita namain motif 1. Di sini kita udah bisa mengolah yang namanya warna ya. Misalkan mau diwarnain, tapi warna yang dipakai dari awal harus tetap. Ya, misalkan kita akan mengubah warna ini dengan warna biru misalkan ya. Nah, untuk garisnya kita menggunakan warna biru misalkan. Yang ini. Ya, garis yang tengahnya kita menggunakan warna merah. Atau kita balik ya, yang ini tetap hitam, yang ini kita kasih warna merah. Seperti ini ya. Ini motif 1. Nah, kita ciptakan lagi motif yang kedua. Kita akan membayangkan lagi kira-kira mana nih yang akan digabungkan. Misalkan ini ya, dengan yang ini, yang pola yang keempat ya, akan seperti gimana nih hasilnya ya. Apakah yang ini diperkecil, kita simpan di tengah, gambarnya jadi seperti ini, atau mungkin yang ini diperbesar, gambarnya akan seperti ini, atau mau gimana ya. Yang ini kita coba ubah dulu ya. Jadi kita bisa berkreasi di sini ya. Yang ini saya coba perbanyak nih ya, yang ini saya coba perbanyak. Arahnya saya coba balik 1. Nah, kalau dibalik ketika ditumpuk gambarnya jadi seperti ini ya. Kalau dipecah, ini gambar yang sama dengan ini ya, bentuknya tetap bentuk di pola 3 yang awal. Ini juga sama, tapi arahnya dibalik dan saya tumpuk. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Oke, sekarang kita olah yang ini. Mau disimpan di mana nih kira-kira ya. Atau yang ini saya coba perbanyak. Misalkan saya coba perbanyaknya seperti ini.
Saya hanya memperbanyak ya, tetap tidak mengubah bentuk dasarnya. Oke, kira-kira jadinya seperti ini. Ya, ini adalah motif kedua yang saya ciptakan. Ya. Nah, dari perjalanan yang awal kita membuat sembarang titik, sembarang garis, tapi menginjak ke tahapan motif, kita udah bisa membuat satu rangkaian titik dan garis yang lebih kompleks ya. Yang asalnya hanya sebatas ini, sembarangan pola, tapi ketika dibikinkan motif, ya kita udah bisa menciptakan sebuah gambar yang kompleks ya, bukan yang sederhana lagi. Nah, apalagi kita ngasih warna, misalkan kita kasih ini warna hijau ya, untuk yang ini kita kasih warna biru misalkan. Yang ini kita kasih warna merah mungkin. Yang ini kita kasih warna ungu mungkin. Yang ini yang warna pink boleh ya. Oke, yang ini kita kasih warna biru muda. Yang ini kita kasih warna coklat. Yang ini kita kasih warna warna hijau ini mungkin, atau hijau yang lebih tua, atau yang mana ya, yang ini misalkan ya. Atau kita kasih yang warna yang lebih tua lah, nah, misalkan ini. Masih warna ungu tapi ungu yang berbeda. Yang ini kita kasih lagi yang ini mungkin coklatnya lebih coklat lagi, coklat tua ya. Oke, yang ini tetap warna hitam. Oh, ini belum di garisnya ya, belum. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini motif yang kedua ya. Motif satunya seperti ini, motif keduanya seperti ini ya. Saya gabungkan dulu ya. Nah, sekarang kita bikin motif yang ketiga. Motif yang ketiganya saya gabungkan ini pola 2 dengan pola 4 ya. Nah, kita akan bikin motif yang ketiga. Mau dikreasikan seperti gimana ya? Apakah ditumpuk lagi atau cuma berdampingan? Atau
atau saya perkecil, saya ubah arahnya. Misalkan saya simpan di sini, kira-kira bikin satu lagi atau enggak ya? Kalau misalkan seperti ini, kira-kira seperti ini. Ya, saya perbesar sedikit. Ini untuk motif yang ketiga. Tinggal satu lagi kita bikin motif yang keempat. Motif yang keempatnya kita akan gabungkan mana ya, pola duanya saja, misalkan 2 dengan 2 ya. Jadi kita menggabungkan, hanya memperbanyak ya, bukan menggabungkan. Misalkan ini kita menggabungkan yang sejenis ya, artinya hanya memperbanyak. Misalkan ini saya coba perbanyak, bisa ubah arahnya. Misalkan seperti ini. Saya gabungkan, terus saya bikin lagi, menggandakan lah ya, atau menggabungkan. Seperti ini ya, saya kira cukup lah ya. Ini motif yang keempat ya, hanya menggandakan. Oke, kita kasih warna dulu ya, yang ini kita kasih warna merah, misalkan garisnya ya. Yang ini kita kasih warna biru. Untuk titiknya kita kasih warna hijau misalkan ya. Oke, untuk yang ini kita kasih lagi olahan warna yang sama, hijau, merah dengan biru. Sekarang udah bisa dilihat ya perkembangannya dari awal seperti gimana ya. Oke, lanjut. Motifnya sudah, kita akan membuat yang namanya frase ya. Frase artinya adalah gabungan dari motif dengan motif ya. Mau yang mana yang digabungkan gitu ya, apakah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4 ya, atau mau yang mana gitu ya, terserah kita, terserah dengan kreasi masing-masing ya. Nah, misalkan untuk frase 1 ya, untuk
frase 1 saya menggabungkan 1 dengan 4 misalkan ya. Ini kita gabungkan satu motif seutuhnya ya, artinya menggambar yang sama. Ini dengan 4 ya. Ini mau digimanakan, mau ditumpukkah atau yang ini diperkecil jadi seperti ini ya. Saya coba bikin 2. Yang ini saya balik arahnya. Oke, seperti ini jadinya. Ini frase 1 ya. Sekarang frase yang keduanya. Kita coba olah yang ini. Frase yang kedua. Kita akan olah yang ini dengan ini ya, tadi yang belum. Oke, kita mau kreasikan seperti apa nih 2 gambar ini ya. Mau ditumpuk kah? Jadinya seperti ini. Atau mau yang ini kita coba bikin 2 ya. Kita akan balik. Jadinya seperti ini. Ya, untuk frase 2. Yang itu saya gandakan, terus yang ini juga saya gandakan. Saya coba bikin di sini. Ini saya coba balik juga ya, supaya ada gambar yang sifatnya simetris. Nah, seperti ini. Ini frase yang kedua. Atau saya bikinkan lagi di atasnya. Ya, frase keduanya saya bikin yang lebih kompleks. Nah, seperti ini. Ya, ini frase yang keduanya, berarti ada 4 gambar ya, ada 6 gambar. Nah, ini frase yang kedua. Ini frase yang ke-1 ya. Ini frase yang kedua. Nah, udah semakin berkembang kan ya, tiap frasenya, tiap tahapannya ya. Kita udah bisa mencapai ke tahap yang ketiga ya, pembuatan frase 1 dan frase 2. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya, pembuatan kalimat lagu ya, atau di sini disebutnya kalimat gambar ya. Kalimat itu artinya sesuatu yang sudah bisa dibaca, mempunyai arti ya. Kita tinggal menggabungkan frase dengan frase ya, untuk menjadi kalimat ya. Oke, kita coba fokus dulu. Nah, misalkan ya, sekarang kita punya ini frase 1 ya, ini frase 2. Kita punya kain untuk batiknya, kita perkirakan sajalah ya. Misalkan ukurannya 1,5 meter kali 2 meter ya.
kita punya kain untuk dijadikan bahan. Nah, kira-kira kita mau berkreasi dengan apa nih? Ya, seperti gimana? Ya, di sini estetika yang kita munculkan di tahapan yang terakhir. Ya, kreativitasnya dituangkan sekreatif-kreatifnya. Ya, misalkan ya, yang ini saya coba buatkan jadi frame. Ya, saya perkecil. Nah, misalkan seperti ini. Ya, anggap ini batas kertas itu batas kain ya. Ini saya jadikan frame ya, sebanyak yang saya bisa. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, untuk bawahnya misalkan ini ukurannya 1 meter kali atau 1,5 meter kali 2 meter. Untuk pinggirnya juga sama, kita bikinkan frame ya, kita bikinkan frame. Yang ini kita perbanyak lagi. Nah, ini ya. Kita perbanyak lagi. Ya, diperbanyaknya utuh ya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan ya. Kita bikin frame. Kita balik. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Atau mungkin kita bisa bikin lagi hiasan dari ini ya. Di pojoknya misalkan ya. Kita coba. Misalkan dengan polanya dibalik seperti ini. Nah, seperti ini. Kita simpan lagi di sini, di pojok sini. Kita balik. Nah, seperti ini. Kita bikin lagi untuk bawahnya. Nah, seperti ini. Sekarang udah mulai kelihatan. Yang ini kira-kira kalau misalkan disimpan di tengah ya. Terus saya coba perbanyak ya, tapi dengan ukuran yang kecil mungkin. Jadinya seperti ini. Ya, kita bikin lagi di sini. Terus kita bisa bikin lagi di sini.
Sekarang sebenarnya segini juga udah bisa dijadikan target hasilnya. Tapi kalau mau diberikan lagi ornamen yang lain dengan catatan kita tidak mengubah bentuk struktur utamanya ya. Misalkan yang ini saya coba bikin yang lebih banyak tapi dengan ukuran yang kecil. Saya ganti dulu ukuran garisnya ya biar kelihatan. Nah, ini. Misalkan yang ini saya perbanyak ya. Saya simpan di sini. Simpan di sini. Saya simpan di sini ya. Biar kelihatan penuh ya. Saya bikin lagi di sini. Saya bikin lagi di sini ya. Terus saja prosesnya diulang-ulang ya. Nah, misalkan jadinya seperti ini ya. Sekarang kita tinggal ngolah background ya, atau warna dasar dari kain batiknya ya. Mau dicelup ke warna yang mana, yang coklat, hitam, kuning, merah misalkan. Kita coba. Nah, ini dengan warna abu ya. Oke. Kalau biru mungkin nanti ada yang ketutup. Nah, kalau kuning sepertinya ini kuning bisa lebih. Tadi saya nggak menggunakan warna kuning ya. Nah, jadi bisa kontras dengan warna-warna yang tadi diciptakan di awal atau dipakai di awal. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, itu prosesnya hanya mengulang terus dari pola yang sederhana yang awalnya hanya diciptakan seperti ini. Itu baru dari 4 pola. Ya. Dari asalnya yang sederhana ya, kita sembarangan membuat pola ini. Tapi ternyata hasil yang dijadikan hasil akhirnya bisa seperti ini. Ya. Jadi rumit lah, jadi kompleks. Ya. Nah, itu yang mungkin nggak bisa diperkirakan ya. Nah, artinya di sini kita bisa menciptakan karya yang sifatnya orisinil gitu sebenarnya. Ya. Oke, ini saya save dulu. Nanti saya bagikan hasilnya ke grup. C ya. Ini hasilnya ya. Oke, saya stop. Ada yang mengikuti nggak dengan Corel atau dengan kertas gambar? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa.
apa-apa ya, tapi setidaknya tadi kita bisa melihat gambaran ya. Kalau dipola dengan cara seperti tadi, urutan-urutannya, sintaknya, prosesnya. Nah, sekarang kita bisa mengubah jawaban pertanyaan yang tadi di awal. Ya. Kalau misalkan si gurunya mengarahkan ya, dengan cara sembarangan tadi ya, polanya gitu, pembuatan gambarnya sembarangan. Jadi masing-masing si anak itu silakan disuruh berpikir sendiri gitu. Misalkan Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen mengajarkan, oke, Anda masing-masing ya, jangan meniru apa yang saya gambar di depan atau yang saya gambar tadi di Corel. Tapi Anda mencoba membuat garis-garis, penempatan titik dan segala macamnya ya, menggunakan dengan imajinasi sendiri. Ya, Anda coba gabungkan ini dengan ini dengan ini, 1 dengan 2, 3 dengan 4 misalkan. Dengan gambar yang Anda bikin sendiri. Nah, pertanyaannya di sini berapa orang yang mempunyai tingkat kreativitas dalam pola ini? Ya. Berapa orang coba? Semuanya kan masing-masing bakal mempunyai tingkat kreativitas sendiri gitu. Ya, dengan imajinasi masing-masing, ya, dia mau menggambarkannya seperti gimana, kreativitasnya akan muncul. Ya, gurunya sendiri tetap bisa menjalankan kreativitas dan si anak didiknya bisa menjalankan kreativitasnya masing-masing. Ya. Kalau misalkan ada 35 orang dalam satu kelas, maka yang tercipta akan ada 30 karya, ada 35 karya. Yang masing-masing berbeda gitu, nggak akan ada yang sama. Ya. Jadi kalau di sini punya pengalaman, saya pernah melihat batik Cirebon, saya pernah melihat batik Kasumedangan, saya pernah melihat batik Pekalongan, ya, bahkan saya memakainya misalkan. Itu akan otomatis hilang di sini di proses ini. Karena kita tidak mencontoh ke batik-batik yang sudah ada sebelumnya. Ya, seolah ini berjalan sendiri, ya, tiba-tiba jadi gitu. Ya, hasil akhirnya tidak kita rencanakan dari awal. Gitu. Makanya ini bisa disebutkan dengan sifatnya desain yang orsinil buatan kita sendiri gitu. Ya, orsinil, nggak ada duplikat yang lain. Karena prosesnya diciptakan ya seolah seperti tidak sengaja menciptakan hasil akhir gitu. Ya, kita hanya membuat pola-pola, menggabungkan jadi udah gitu. Nah, ini ya. Kalau dengan cara seperti ini saya yakin semua kreativitas anak didik dalam satu kelas semuanya bisa diolah. Ya. Tidak hanya sekedar mencontohkan gurunya atau muridnya hanya menjiplak gitu. Ya. Ini prosesnya dari tahapan pembuatan lagu ya. Jadi kalau misalkan Anda mencari tahapan-tahapan ini di internet, kemungkinan nggak akan ada. Ya. Biarpun ada, ya mungkin itu dari hasil upload saya sendiri atau dari rekan-rekan mahasiswa yang mungkin udah di atas Anda ya, yang udah pernah saya ajarkan. Itu ya. Itu aja mungkin ya yang praktik hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, walaupun sedikit. Apalagi ya, kalau ada pertanyaan disambungnya di grup aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti ini hasilnya saya coba share dulu atau saya convert dulu di Google Drive ya rekamannya. Nanti rekamannya saya bagikan biar Anda bisa nonton kembali atau yang lagi di perjalanan